Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam kesempatan singkat ini kami ingin menanggapi tentang suatu iskal yang pernah dilemparkan oleh seorang profesor ketika kami sedang kuliah. Beliau mengatakan bahwa dalam hak waris Islam, hukum waris Islam, bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 11, lidzakari mithlu hadhil unthayain, bagi laki-laki memiliki bagian 2 kali daripada perempuan. Beliau mengungkapkan suatu kasus, jika memang ini suatu keadilan dalam Islam bahwa laki-laki lebih banyak tanggung jawabnya, laki-laki lebih banyak kewajibannya, sehingga laki-laki lebih berhak mendapatkan 2 bagian dibandingkan perempuan, apakah hukum ini berlaku secara umum ataukah hukum ini kadang-kadang dapat berubah? Contoh kasus, kata beliau, ada seorang ayah telah meninggal. Ayah ini memiliki beberapa anak. Anak tertuanya laki-laki, kemudian anak yang paling kecil perempuan. Nah, anak laki-laki dari ayah ini, orang tua ini, telah disekolahkan oleh ayahnya, telah dinikahkan oleh ayahnya, telah memiliki pekerjaan, telah punya gaji. Kemudian ayahnya meninggal. Saat ayahnya meninggal, adiknya yang paling kecil yang perempuan belum disekolahkan secara tuntas, belum punya keluarga, belum punya penghasilan. Nah, ketika dibagi hak warisnya, apakah tetap berlaku hukum lidzakari mislu hadhil unthayain, bagi laki-laki misil bagian 2 perempuan? Artinya seorang laki-laki pada kasus ini, anak yang telah dewasa, laki-laki yang telah dewasa ini telah punya pekerjaan, telah punya gaji, telah punya keluarga, telah dikuliahkan, pokoknya telah lebih matang hidupnya, tetap diberikan 2 bagian, padahal adiknya yang kecil belum disekolahkan, belum punya penghasilan, tetap diberikan 1 bagian. Apakah ini suatu keadilan? Ini kata profesor tersebut. Baiklah, dalam kesempatan ini kami ingin menanggapi persoalan tersebut ditinjau dari segi ilmu mantiq. Di dalam kitab Mantiq Idahul Mubham Bima'ani Sulam halaman 20, logika yang disusun oleh guru besar profesor tersebut itu termasuk ke dalam khata'ul burhan, kesalahan dalil. Mengapa bisa dikatakan terjadi kesalahan dalil, kesalahan keterangan? Kesalahan keterangan yang terjadi pada logika daripada profesor tersebut terletak pada ma'ani. Di sini disebutkan wa fil ma'ani lil tibasil kadibah bidati sidkin fafhamil mukhatabah. Kesalahan bisa terjadi pada makna-makna karena bercampurnya antara kabar yang benar dengan antara kabar yang dusta dengan kabar yang benar. Fafhamil mukhatabah, maka fahamilah pembicaraan. Disebutkan contohnya di sini. Al-jalisu fis safinati yataharraku
orang yang duduk di kapal itu bergerak. Wa kullu mutaharrikin la yasbutu fi maudhi'in wahidin. Setiap yang bergerak tidak tetap pada tempat yang satu. Yuntiju memberi natijah kesimpulan al-jalisu fis safinati la yasbutu fi maudhi'in wahidin. Orang yang tetap pada dalam satu kapal tidak tetap pada tempat yang satu. Wan natijah batilah, kesimpulannya batil. Jadi ada satu contoh misalnya ketika kita mengatakan orang yang duduk di satu kapal maka dia akan bergerak. Jadi karena kapalnya bergerak, maka orang yang duduk di kapal pun dia akan ikut bergerak. Itu benar. Wa kullu mutaharrikin, setiap yang bergerak, la yasbutu fi maudhi'in wahid, tidak tetap dalam satu tempat. Setiap yang bergerak tidak tetap dalam satu tempat. Kesimpulannya, al-jalisu la yasbutu fi maudhi'in wahid. Orang yang duduk tidak akan tetap di satu tempat. Kesimpulannya salah. Mengapa kesimpulannya salah? Karena telah terjadi iltibas, campur baur antara qadiyah yang benar dengan qadiyah yang salah. Yang pertama, al-jalisu fis safinati yataharraku, orang yang duduk di kapal bergerak benar adalah min haitsu al-harakah al-aradiyah, dari segi pergerakan yang bersifat aridi. Mengapa dia bergerak? Karena bergeraknya kapal. Sedangkan pada qadiyah yang kedua, wa kullu mutaharrikin la yasbutu fi maudhi'in wahid, setiap orang yang bergerak tidak akan tetap pada satu tempat. Itu juga benar, tetapi dari segi al-harakah ad-dzatiyah, pergerakan yang bersifat dzati, setiap yang bergerak tidak akan tetap di satu tempat. Artinya ketika kita bergerak, maka kita tidak akan tetap di satu tempat, pergerakan diri kita. Sedangkan pada qadiyah pertama, pergerakan kapal. Jadi orang yang duduk di kapal bergerak. Mengapa? Karena bergerak kapal. Ini gerak aridi, bukan diri orang itu yang bergerak, tapi kapal yang bergerak. Pada qadiyah kedua, setiap yang bergerak itu tidak tetap di satu tempat, itu pergerakan dati, dat orang yang bergerak. Maka orang yang datnya bergerak, dia tidak akan tetap di satu tempat. Jadi ketika digabung dua qadiyah ini, yang satu pergerakan aridi, yang satu pergerakan dzati, diambillah kesimpulan. Kesimpulannya salah. Sehingga kesimpulannya al-jalisu fis safinati la yasbutu fi maudhi'in wahid. Orang yang duduk di kapal tidak akan tetap pada satu tempat. Ini kesimpulan salah. Mengapa? Karena kenyataannya memang orang yang duduk di kapal ini bisa jadi tetap dia. Kapalnya yang bergerak. Jangan kita mengambil kesimpulan karena kapalnya bergerak, maka orang ini tidak akan tetap di satu tempat, akan bergoyang-goyang. Tidak. Jadi karena dicampurkan iltibas ma'ani, antara makna yang benar dengan makna yang salah dicampurkan, maka kesimpulannya juga salah. Demikian juga pada iskal yang dilemparkan oleh guru besar profesor tersebut, yang mengatakan bahwa kadang-kadang hak waris perempuan justru harus dilebihkan dari segi logika dibandingkan hak waris laki-laki ketika perempuan itu lebih membutuhkan. Dia masih kecil, belum disekolahkan, belum punya penghasilan, sedangkan abangnya yang laki-laki sudah besar, sudah punya penghasilan, sudah dinikahkan. Jadi tidak layak diberikan dua bagian lagi, sehingga hukum ini bisa jadi berubah. Beliau telah mencampurkan antara perubahan dzati dengan perubahan aridi,
Secara dzati, secara substantif, Islam telah menegaskan bahwa lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki misil bagian dua perempuan. Ilatnya sebagaimana disebutkan dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatih karangan Syekh Ali Ahmad Al-Jarjani, hikmahnya juzuk 2 halaman 264, karena laki-laki lebih besar tanggung jawabnya. Dia yang menanggung nafkah untuk anak-anaknya, dia yang menanggung nafkah untuk keluarganya, dia yang bekerja untuk bertijarah, untuk mengarungi lautan, mengarungi daratan. Dia yang bekerja sebagai qadi dan sebagainya untuk menjaga negeri, untuk berjihad, sehingga bagian laki-laki lebih layak mendapatkan dua bagian dibandingkan dengan perempuan. Ini hikmahnya. Nah, hikmah ini ingin digoyang oleh kaum liberal. Paham liberal mengatakan ayat ini kadang-kadang bisa berubah, bahkan bisa berubah dengan kondisi sekarang. Nah, perubahan yang ingin mereka lakukan rupanya perubahan yang bersifat dipengaruhi oleh faktor aridi, ingin merubah sesuatu yang dati. Inilah terjadi kesalahan pengambilan konklusi kesimpulan. Misalnya begini, ketika diadakan perlombaan MTQ, musabakah qiraatil Quran, tilawatil Quran, ada 2 orang atau 3 orang yang jadi juara. Juara 1, juara 2, juara 3. Juara 1 anak orang kaya. Dia telah berkeluarga, punya gaji lagi. Juara 2 anak orang miskin. Dia belum berkeluarga, tidak punya gaji lagi. Nah, diprotes. Mengapa kamu berikan juara kepada anak orang kaya, padahal dia sudah punya gaji, sudah punya harta, sudah punya penghasilan, sudah kawin lagi? Ini tidak adil. Mengapa orang miskin kamu jadikan juara 2, padahal dia masih membutuhkan biaya yang besar? Nah, orang ini menjadikan faktor aridi yang tidak bersifat substantif, yang tidak bersifat esensial, faktor luar, ingin mengubah sesuatu yang bersifat dati, yang bersifat substantif. Ini peraturan, dia ingin mengubah peraturan dengan perasaan. Peraturannya orang yang qiraahnya bagus, yang qiraahnya fasih, yang lebih benar, maka dia mendapat juara 1. Ini peraturan. Nah, orang ini ingin mengubah dengan perasaan. Perasaan di juara 2 ini lebih membutuhkan karena dia orang miskin, sehingga juaranya uangnya lebih banyak, hadiahnya harus diberikan kepada juara 2 karena faktor kemiskinannya. Itu faktor luar, faktor aridi. Jangan mengubah peraturan dengan perasaan. Kalau memang ingin membantu ini orang miskin, berikan dana lain, dana sukarela ataupun sedekah untuk orang fakir. Jangan mengubah peraturan bahwa orang yang lebih bisa jadi juara 1. Tidak boleh. Demikian juga dengan faraid. Orang laki-laki itu lebih banyak tanggung jawabnya untuk nafkah, untuk keluarga, untuk negara, untuk bangsa, untuk jihad dan sebagainya. Ini peraturan. Jangan mengubah dengan perasaan. Oh, ada orang perempuan anaknya masih kecil, belum disekolahkan, belum punya penghasilan, sehingga dia harus diberikan 2 bagian. Anak ini, anak laki-laki yang 1 bagian karena laki-laki telah punya penghasilan. Tidak boleh. Jangan mengubah peraturan dengan perasaan. Jangan mengubah sesuatu yang dati dengan sesuatu yang aridi. Jadi anak perempuan yang kecil ini memang dia belum punya penghasilan dan dia masih membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Tapi jangan mengubah hak faraidnya. Kalau memang ingin membantu anak ini, bantulah dari segi sedekah, bantulah dari segi hibah, bantulah dari segi memberi nafkah. Jangan mengubah hak faraid. Sama seperti tadi, jangan mengubah peraturan musabakah hanya karena ada orang miskin yang membutuhkan, kemudian hadiah diberikan kepada orang miskin. Itu sangat tidak logis. Itu terjadi kesalahan burhan, kesalahan dalil, kesalahan keterangan. Jadi demikian, mudah-mudahan ini menjadi suatu pelurusan terhadap logika
bagi kaum liberal yang mereka menganggap bahwa hukum waris Islam kadang-kadang tidak adil. Hukum waris Islam sangat adil, sebagaimana telah dikemukakan oleh banyak para ulama hikmah-hikmah pensyariatan mengapa laki-laki lebih besar bagiannya daripada perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi